akan dipandu langsung oleh master trainer kita, itu Kang Aji. Sebagai konsultan forex, Anda yang ingin bertanya tentang seluk-beluk tentang forex menggunakan BB Trade, Anda bisa hadir di Zoom meeting kita hari ini. Jadi terima kasih Kang Aji sudah mengundang seluruh teman-teman, sudah bisa menjadi mentor, kemudian langsung mengelola Zoom meeting nasional di PT Buyben Sinergi Internasional. Oke teman-teman, untuk waktu yang selanjutnya materi akan didampingin dan dimentorin langsung oleh Kang Aji. Oke Kang Aji, selamat bertugas. Terima kasih Kang Aji. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Pak Al yang sudah memulai dari acara kita Coffee Morning pagi hari ini. Nah, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, kalau kemarin kita membahas bagaimana pola kerja dari robot itu, hari ini saya sudah selesaikan apa-apa saja yang ada di dalam fitur-fitur robot tersebut. Nah, sebelum kita melangkah tersebut, terlebih dahulu teman-teman harus memahami pola kerja robot, bagaimana pola kerja robot di dalam Buyben seperti itu. Nah, saya akan gambarkan seperti ini. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah cara kerja robot Buyben NFA, ya, di mana Bapak Ibu sekalian tentunya sudah mendengar teman-teman sebagian yang sudah profit atau memiliki keuntungan di dalam menggunakan aplikasi Buyben tersebut. Ya. Poin pertama adalah Anda harus paham dulu apa itu disebut dengan profit dan kapital. Jadi harus mengetahui modalnya itu apa, lalu untungnya itu apa, ya, supaya Anda tidak keliru di dalam menggunakan aplikasi ini sebagai pengelolaan trading duit Anda yang ada di Binance, seperti itu teman-teman sekalian. Nah, di sini saya akan menjelaskan ada dua instrumen, yaitu seperti kedai kopi dan pedagang emas. Nah, kalau pedagang emas ini, ya, modalnya itu adalah dia membuka suatu warung, lalu dia mendapatkan keuntungan dari secangkir kopinya. Lalu kalau misalnya dia emas, dia sama-sama pedagang juga, tetapi modalnya sangat berbeda. Ya, berbedanya di mana? Berbedanya seperti ini. Kalau dia seorang penjual kopi, ya, modal kerjanya itu yaitu dibelikan berupa operasional, itu berupa meja, ya, furniture seperti itu, ya, ada gelas, ada cangkir, ada sendoknya, ya. Lalu dia beli biji-bijian kopinya, lalu juga ada dia beli mesin kopinya dan lain sebagainya seperti itu, teman-teman. Nah, tujuannya adalah untuk mendapatkan sebuah profit dari secangkir kopi yang dia jual, teman-teman sekalian. Ya. Nah, untuk apa? Untuk mendapatkan keuntungan dan mendapatkan kembalian modal, break even point-nya, seperti itu. Jadi, nah, kalau misalnya modal kerjanya ini dia jual, maka tidak akan ada lagi profit. Ya, teman-teman sekalian, ya. Nah, berbeda dengan seorang pedagang emas. Kalau dia seorang pedagang emas, modalnya itu semua keseluruhannya dia belikan emas. Dia belikan semua emas. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mendapatkan jumlah yang besar dengan profitnya itu menjual emasnya juga kembali secara seluruhnya. Kalau di kedai kopi tadi modal kerja itu ya berupa meja, biji kopinya, mesin kopinya dan lain-lain. Tapi kalau pedagang emas, ya, dia modalnya itu memang murni langsung dia belikan kepada emasnya. Seperti itu ya Bapak Ibu, ya. Nah, keuntungannya juga untuk mendapatkan profitnya, dia akan menjual semua emasnya. Ini tujuannya adalah untuk mencari capital gain. Artinya, untuk mencari keuntungan yang besar dengan modal misalnya 100 juta akan mendapatkan modal menjadi 150 juta, keuntungan 150 juta. Ya. Dengan pola kerjanya yaitu membeli dari harga rendah atau harga murah lalu menjualnya kepada harga yang lebih tinggi. Seperti itu. Nah, jadi robot Buyben kita ini masuk ke dalam karakter yang mana? Maka karakternya robot Buyben ini adalah masuk pola kerjanya seorang penjual kopi, seperti itu, bukan seorang pedagang emas. Jadi kalau misalnya pedagang kopi itu yang seperti saya sampaikan tadi, modalnya itu dijadikan modal kerja seperti dia mungkin operasional meja, ada gelas, lalu ada ada sendoknya, ada biji kopinya, ada mesinnya, ya. Bukan seperti pedagang emas tadi, yang dia modalnya itu langsung memang murni dia belikan emas, lalu pada saat harga tinggi dia jual semua emasnya,
maka akan dapat nampak keuntungannya seperti itu. Nah, prinsipnya punya kita ini adalah konsep dari Buyben ini adalah seperti kedai toko atau kedai kopi seperti itu teman-teman. Nah, lalu apa yang harus dilakukan? Bapak Ibu sekalian, yang dilakukan adalah Anda harus mengkonversi rupiah itu menjadi USDT 1:1 atau ke dalam BUSD yang tidak ada kena biaya administrasi di dalam transaksinya. Seperti itu. Tetapi yang paling utama adalah harus masuk dulu USDT. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nanti dari USDT ini ya, dia akan membentuk yang namanya alur. Jadi membentuk alur ada kurang lebih sekitar 59 koin yang akan dimainkan di dalam robot Buyben ini ya, yang itu akan difilternya dengan 20 koin seperti itu. Jadi dari 59 koin, sekian banyaknya koin-koin yang ada untuk konversi dari USDT, ya Bapak Ibu sekalian, Anda hanya disettingkan dari robot itu hanya mendapatkan cuma 20 koin saja. Dan ini alurnya akan berganti-gantian. Jadi misalnya dari dari USDT dia akan berpindah kepada koin satu lain, kita nggak tahu berhentinya dia di mana. Tetapi intinya pola kerja robot ini, ya, ketika harga rendah, ya, maka dia akan mendapatkan keuntungan jauh lebih besar. Pada saat dia naik, maka keuntungannya itu dia tersimpan tetap di dalam koin-koin yang dia ambil seperti itu Bapak Ibu sekalian. Maka modalnya kembali lagi ke USDT. Nah, paham ya Bapak Ibu sekalian ya? Jadi kalau ada pertanyaan Pak Kang Haji, saya dapat profit, lalu profitnya kemana? Seperti itu. Nah, saya akan buka, profitnya itu akan larinya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi setelah hasil trading kita, hasil trading yang digunakan atau dijalankan oleh robot, profitnya itu akan masuk ke dalam dompet Bapak Ibu sekalian. Ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi modal utama itu tetap kembalinya adalah di USDT. Nah, modal utama itu adalah kembali USDT. Jadi koin-koin yang dimainkan di situ semuanya, setiap dia menghasilkan profit, dia eksekusi, dia akan masuk ke dalam koin-koin ini tersimpan, tersinggah. Sehingga. Jadi dia nggak masuk ke sini. Kenapa? Perintah robot itu modal kerjanya dia bagikan ke sini misal $50, $50, $50, $50, lalu dia dapat keuntungan $10, $10, $10, $50-nya itu akan kembali lagi ke USDT. Begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi modal kerjanya tetap kembali ke USDT, keuntungannya tetap sangkut di sini. Ada 10, 10, 10. Maka apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu sekalian? Yaitu mengkonversi kepada koin berikutnya. Misalnya kita mau konversi kepada USDT. Disinilah kita mengetahui berapa besar keuntungan yang kita dapat. Sehingga Bapak Ibu sekalian sering melihat dari total saldo Anda yang ada di Binance, ketika modal Anda misalnya 80 juta. Kang, modal saya 80 juta, kok sisanya jadi 74 juta. Kemana modalnya yang lainnya? Mungkin Bapak Ibu modalnya itu sudah masuk ke dalam modal kerja tadi, sudah terbagi-bagi ke dalam koin-koin yang lain. Jadi misalnya dari USDT ini akan membeli BUSD, Mana, Atom, baru Susi, baru Ava, ya ada seperti itu ya. Jadi modal kerjanya ada di sini. Nah, ketika harganya lagi turun, maka kan koin-koin ini semua akan turun. Sehingga akumulasinya itu adalah di sini nilai asetnya. Tetapi aset utamanya ya ini, aset utamanya tidak akan berkurang, tapi nilai asetnya itu yang akan naik turun. Paham ya Bapak Ibu sekalian ya? Jadi jangan ditanyakan lagi, Pak, modal saya segini 100 juta awalnya, kok jadinya 74 juta misalnya, ya kan? Jadi spot jantung, khawatir, jangan Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena ini yang disebut namanya devaluasi harga. Devaluasi harga itu apa? Yang sering terjadi di dalam market trading kripto. Kadang naik, kadang turun. Dalam satu hari itu bisa naik, bisa dia turun juga seperti itu.
Intinya sistem yang dijalankan oleh Bybit ini adalah sesuai dengan SOP yang ada di dalam trading market Binance, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti akan saya berikan kepada Bapak Ibu sekalian ya, berupa materi ya, ringkasan dari apa-apa saja manfaat dari menu-menu yang ada di dalam aplikasi Bybit, Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini ada fast buy in amount ya, jumlah kita bisa masukkan dengan jumlah berapa yang mau kita mainkan ya. Nanti di sini semua akan saya kirim filenya itu di grup masing-masing Bapak Ibu, nanti bisa di apa namanya dijelaskan lagi. Kita masuk ke dalam sesi berikutnya ya. Jadi ini saya hanya menyampaikan karena kita waktunya udah terbatas ya. Terus masing-masing juga ada kegiatan. Kita akan sambung lagi di edisi berikutnya Bapak Ibu sekalian di Coffee Morning di esok harinya. Bersama saya juga akan ada, kita kupas lagi mengenai hal-hal berikut ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas bergabung di dalam Coffee Morning pagi hari ini. Ya, mungkin kita ada waktu 5 menit lagi untuk diskusi tanya jawab mengenai edisi kita di hari ini. Oke, silakan Pak Al. Oke, terima kasih Kang Haji. Untuk teman-teman yang mengikuti Zoom meeting hari ini kita baru acara kedua. Kita targetnya setiap hari ada Bybit Coffee Morning. Pastikan Anda mengundang seluruh grup-grup Anda. Persiapan untuk acara kita Gala Dinner tim Jogja. Jangan lupa tim Jogja nanti sore ada table talk di Kedai Oak jam 3 sore sampai selesai 2 jam. Jadi untuk mempersiapkan acara kita Gala Dinner sama di job training. Nanti pematerinya juga Kang Haji salah satunya bersama master trainer kita Mr. Rio dari Jakarta tanggal 26, 27 untuk Februari 2022. Pastikan Anda masuk jadi tim mentoring yang ada di BB Academy Yogyakarta. Oke, sampai jumpa nanti di pertemuan berikutnya. Kang Haji hati-hati di jalan sampai di Medan, selamat ya. Istirahat yang betul, nanti sore masih ada waktu. Untuk teman-teman semua, selamat pagi, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, masih ada 3 menit lagi. Mungkin ada yang kendala dalam trading selama ini, ya kita masih bisa kupas dialog di sini seperti itu. Oke. Nanya Bang, nanya Kang. Ya, silakan Pak. Ya. Pak saya semalam sudah menggabungkan API dari Binance ke aplikasi kita. Ya. Nah, kemudian saya sudah ngisi gas fee-nya juga $10, 10 USDT. Nah, gas fee itu bisa dipakai untuk yang program apa itu namanya? Yang pertama itu yang trading ini sama yang arbitrase. Ya, jadi satu gas fee bisa untuk 2 itu, Kang? Ya. Atau harus sendiri-sendiri? Satu arbitrase, ya. Arbitrase itu bisa untuk 4 platform, Bapak. Oh iya. Benar. Jadi kita nanti ada platform namanya BB Farming. Nah, ini yang luar biasa. BB Farming ini adalah yang digadang oleh perusahaan menggandeng kerjasama oleh perusahaan luar. Salah satu token yang sudah listing di CMC. Di mana token ini, Bapak Ibu sekalian, ini adalah sangat menguntungkan bagi kita. Kenapa? Karena kita adalah pemilik token perdana yaitu BBX. Ya, jadi saya dapat informasinya seperti itu. Maka kesempatannya bagaimana, Bapak Ibu sekalian? Hari ini adalah hari terakhir untuk kita gabung tanpa batas di dalam arbitrase, yang dimana esok harinya sudah dibatasi menjadi $1.000 di arbitrase. Sehingga di dalam arbitrase itu ada 2 poin, yaitu 20% itu masuk ke dalam profit reward, lalu 80% bisa kita tarik cash. Tetapi yang profit reward itu kita bisa untuk membeli kepada BB Farming, bisa kita masuk ke dalam forex seperti itu. Jadi berbedanya dengan forex, dengan BB Farming dan yang lain-lainnya, ini semua punya kelebihan dan kekurangan tentunya. Tinggal kita bagaimana menilainya satu persatu, melihatnya peluang ini di mana. Tetapi kalau saya bilang peluangnya 4 platform ini benar-benar sangat menguntungkan. Jadi beruntung buat kawan-kawan yang sudah bergabung di BB Farm, ya, BB Farming atau BB Trade, ya, karena adalah teman-teman mendengarkan informasi yang perdana atau awal kali ya untuk launchingnya BB Farming, yaitu token yang bekerja sama oleh perusahaan dari luar seperti itu. Jadi
selain itu dia muncul di CMC, dia juga ada di exchanger. Jadi kita bisa beli pada saat atau memiliki BBX atau token tersebut di saat harga perdana. Seperti itu teman-teman sekalian. Ya, mungkin ada yang lain Bapak Ibu sekalian seputar mengenai pola kerja robot kita di pagi ini. Saya mau nanya, Kang Haji. Baik, boleh Bu Sari. Ya, kemarin kan sempat main ya sampai hari ini saya nggak tahu profitnya dari mana ya kalau Ya. yang untuk kemarin. Baik. Sekarang Baik, kan Ibu. ini hijau ya. Kalau tadi Ya. pagi masih -2. Iya. Barusan aku tengok itu sekarang sudah +7. Artinya apa itu? Iya. Seperti ini ya, Ibu. Kita akan buka lagi. Nanti ketika dia profitnya itu udah close, udah modal Ibu itu akan kembali ke dalam USDT. Jadi masuk lagi dia. Ini kan modal kerja yang seperti saya sampaikan. Jadi modal kerjanya itu tetap dia ada di USDT. Lalu setiap dia transaksi, dia akan beli ke koin-koin yang lain seperti yang saya sampaikan tadi, dari 59 koin dia akan terpecah menjadi 20 koin. Jadi profitnya itu nanti ketika dia close modal Ibu itu akan balik ke USDT. Lalu profitnya itu masih ada di sini. Ya, profitnya masih ada di sini. Tapi profitnya itu Ibu bisa konversi melalui dari sini masuk ke dalam USDT. Seperti itu, Ibu. Oh ya, oke. Nah, kita cek lagi. Halo Kang Haji, boleh tanya? Ya, silakan Pak. Ya Kang Haji. Sorry, tadi Ibu tadi belum kelihatan ya yang ini. Jadi modalnya tadi Bu, Ya. modalnya itu ketika dia close, dia akan masuk ke dalam USDT. Seperti ini Bu. Oke. Ya, jadi Ya. keuntungannya ketika dia membeli, misalnya membeli BUSD, baru ada mana, ada Atom. Contoh misalnya dia Atom, udah modal Ibu $10, keuntungannya misalnya 10,20. Maka 10-nya itu kembali ke USDT, 0,20-nya dia balik tetap di sini. Tetapi Ibu boleh melakukan konversi di sini, Bu. Konversi untuk masuk ke dalam USDT, seperti itu. Oh gitu, oke. Iya, jadi ibaratnya USDT ini adalah modal kerja kita untuk kerja untuk memilih mana koin yang lain, ya. Tetapi profitnya dia tabungin setiap koin-koin ini, Bu. Dia tabungin. Untung ada 10.000 ditabungin, 2.000 tabungin, 3.000 tabungin. Tapi dia kembali lagi ke USDT untuk mencari apa? Mencari koin-koin yang lain yang berpotensi untuk mendapatkan keuntungan seperti itu. Paham ya, Bu ya? Ya, siap. Jadi modalnya tetap ada di USDT, seperti itu. Ya, terima kasih Kang Haji. Baik, Bu. Ya, silakan Pak Askamto, Pak Bangto. Ya Bang, mau nanya Bang. Ya. Jadi kemarin kan sudah isi akun di saldo di Binance. Berarti kan dia udah connect. Intinya udah coba trading auto manual. Itu robotnya itu selesainya berhentinya kapan ya? Itu soalnya kan dari kemarin terus sampai sekarang kan belum ada tulisan, kalau di aplikasi Byband itu belum ada tulisan profit gitu loh. Kalau arbitrasenya hari ini ada. Nah, kalau di kriptonya belum ada. Ya. Terus juga robot di top trading juga nggak bisa. Maksudnya pengen tahu aja itu belum selesaikah si robot untuk mencari profit? Intinya masih bekerja atau bagaimana gitu? Oke, baik. Oke, baik, Bang To. Seperti ini pola kerjanya. Jadi ini ya Bapak Ibu sekalian bisa nanti dilihat di akun masing-masing ya. Jadi pada saat robot bekerja ya, dengan kondisi setiap setiap marketnya dia masuk itu kan berbeda-beda. Mungkin ada yang masuk pada saat dia open posisinya lagi posisi harga di atas tinggi seperti ini. Contoh kita buka misalnya harga di atas itu seperti ini. Oke, saya ulang. Sebentar ya, Pas. Oke, saya coba ulang. Oke. Nah, misalnya seperti ini, Pak. Jadi ketika robot itu dia open posisi secara auto atau misalnya manual, misalnya kondisi di market itu kita melihat indikatornya adalah ini semua biru, ya kan? Nah, biru.
artinya ini adalah mengalami tren lagi bullish, artinya naik ya, lagi naik seperti ini. Jadi kondisinya mungkin lagi naik ya, kondisinya lagi naik, posisinya lagi naik ya, atau posisinya di sini lagi naik ya, lalu dia turun lagi, mungkin masih di sini, itu akan tetap nambah indikatornya masih biru. Karena mungkin posisi opennya itu mungkin masih di sini posisinya. Nah, ini biru kan. Nah, biru lalu turun lagi biru. Jadi kalau diukur dari sini ke sini, kan ini belum kena. Loh, Pak, padahal itu kan udah biru loh, Pak, katanya. Ya kan? Karena ini adalah melihat pergerakan dalam satu hari, Mas. Seperti ini dia. Jadi pergerakan satu hari itu dipantau setiap candle itu dari menit ke menit, dari waktu ke waktu, jam ke jam itu dipantau seperti itu. Jadi kita nggak tahu opennya itu dia di posisinya itu, contoh misalnya Mas opennya posisinya lagi merah, merahnya itu tapi posisinya di sini. Nah di sini posisinya merahnya di situ. Turun-turun lagi Mas, berkurang terus duit saya, ya kan? Terus habis itu biru, lalu merah lagi, terus biru biru biru. Tapi kalau kita ukur dari sini, lurusnya ke sini, profitnya memang belum kena, Mas. Memang udah biru. Tapi profitnya memang belum kena, karena masih jauh. Benar nggak? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi, indikasinya adalah kita harus, seperti yang saya sampaikan yang lalu, adalah lihat dulu potensinya, open kita itu di mana. Ya. Misalnya kita mau lihat INC. Kita pilih INC, kita buka secara manual itu memang harus menggunakan teknikal. Jadi kita lihat dulu misalnya INC ya seperti ini ya. Kita mau di open misalnya di 1 menit ya, kita ambil di 1 hari atau misalnya 1 jam ya. Kita lihat di sini pergerakan ini 4 jam ya. Masih sideways aja ya. Nah, posisinya mungkin pada saat kita beli ya, buy itu ada di sini. Nah, ini yang kita khawatirkan posisinya. Khawatirnya kita open posisi buy-nya di sini, lagi turun, lalu biru. Tapi kalau kita urut dari pergerakan market saat ini, itu open posisinya masih di sini misalnya. Kan belum kena ya, masih harganya masih rendah. Maka apa yang harus kita tandain? Yang kita tandain itu adalah harga pada saat kita open. Harganya harga berapa? Nah, jadi pada saat kita open, kita tandain harganya harga berapa, di harga berapa. Kita lihat misalnya seperti ini. Ya, contoh seperti ini. Ya. Oke. Nah, di sini kan ada harga 1.734. Ya. Ini adalah harga pada saat Anda open. Kalau misalnya Anda open, harga ini harga pengambilan Anda. Jadi keuntungan kita itu kalau misalnya di atas misalnya jadi 1.800, berarti kita ada poin keuntungan sekitar 0,66 seperti itu di sini. Ya kan? Maka yang perlu kita lihat, teman-teman sekalian, harus kita ketahui dengan harga 1.734 ini di posisi dia di mana? Seperti itu. Nah, ini dia kan. Jadi kalau kita open di sini, kita lihat 1 hari Bapak Ibu sekalian. Kita lihat 1 jam. Ini sini. Jadi kalau misalnya kita open di sini, ada potensi kita untuk tembus ke angka 2.000 atau tembus, nah ini kan gitu, seperti itu. Atau misalnya kita lihat di 1 menit, biar lebih enak. Nah, ini pergerakannya. Ini 34. Ya. Jadi kalau kita open di sini, harganya di sini, Bapak Ibu tinggal tandain. Oh, ini udah turun. Ya. Ada potensi untuk dia naik aja di atas 3.000. Ini kan untungnya udah luar biasa. Udah ada keuntungan Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi serahkan sama robotnya, Anda tinggal setting di sini berapa persen mau Anda kejar. Nanti tinggal setting di sini berapa jumlahnya, baru keuntungannya itu berapa, mau disesuaikan sama ini, letakkan di sini boleh, baru di start, udah. Jadi kalau misalnya harga ini tadi Anda udah tahu, udah paham, open posisinya harga berapa, nanti Bapak Ibu sekalian udah nggak ada lagi kebingungan, Pak, modal saya tadinya 100 juta kok sekarang tinggal 74. Nah, Bapak Ibu tinggal bisa lihat open posisi harga yang robot-robot itu ambil di harga berapa, seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa lihat open robotnya itu harga-harga berapa aja kita bisa lihat. Seperti ini. Ya.
Jadi setiap ada keuntungan dia akan singgah atau tertabung di dalam koin-koin yang dia mainkan seperti itu Bapak Ibu sekalian. Paham ya, Pak? Nah, kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, Bang Oke, Tok? oke Mas ya. 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 Oke Mas. Ada lagi teman-teman? Ya. Oke ya. Oke, baik teman-teman sekalian. Nanti video ini akan saya share kepada Pak Al, lalu diedukasi kepada Pak Al. Begitu juga materi-materi tadi akan saya kirim kepada Pak Al. Ya, teman-teman yang baru bergabung, besok bisa bergabung bersama kita lagi di Coffee Morning by Ben. Di waktunya sama, tetap jam 9 sampai jam 10. Dan lalu yang kedua, kita ada sesi kedua di malam hari, tetapi terkadang saya posisinya lagi mungkin di jalan ya, kadang ketinggalan. Tetapi teorinya atau apa yang kita diskusikan adalah diskusi yang di pagi hari, maka kita ulas lagi pada malam hari. Seperti itu teman-teman sekalian. Nah, selebihnya semua pembicaraan kita yang ada di pagi hari ini akan terekod di dalam Zoom meeting kita di pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktunya di pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan Anda sukses selalu dan tetap semangat. Dan yakinlah semakin Anda mengasah ilmu yang Anda miliki, dan makin tahu di dalam robot dari Bayben ini, Anda akan makin sukses, ya, makin paham bagaimana tradingnya yang baik dan benar. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.